Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fajriya Rasmirid Haruntal dengan NIM 24031554191. Saya berasal dari program studi S1 Sains Data Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi kalkulus lanjut mengenai konsep dasar persamaan diferensial atau yang sering kita kenal dengan PD. Mari kita mulai dengan definisi persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika yang menghubungkan suatu fungsi dengan satu atau lebih turunannya. Singkatnya, PD menggambarkan bagaimana suatu kuantitas berubah terhadap kuantitas lain. Sebagai contoh, dy per dx sama dengan fx adalah bentuk dasar PD, di mana y adalah fungsi yang tidak diketahui dan x adalah variabel independennya. Dan dy per dx adalah turunan pertama dari y terhadap x yang menyatakan laju perubahan y seiring perubahan x. Selanjutnya ada poin utama. Singkatnya, persamaan diferensial itu matematika perubahan, persamaan yang melibatkan fungsi dan turunannya. Kenapa PD itu penting? Karena bahasa untuk memodelkan perubahan di dunia nyata dan membantu kita memahami dan memprediksi dinamika berbagai fenomena. Contoh penerapan PD itu seperti pertumbuhan populasi, peluruhan radioaktif, gerakan benda, dan penyebaran penyakit. Jadi persamaan diferensial yaitu persamaan yang melibatkan suatu fungsi tak diketahui dan satu atau lebih turunannya. Definisi umumnya itu seperti dy per dx sama dengan 2x atau dy kuadrat y per dt kuadrat plus k dy per dt plus m kuadrat y sama dengan 0. Untuk fungsi tak diketahui itu adalah variabel dependen yang ingin kita cari solusinya, misalnya y atau u. Variabel independen itu adalah variabel yang menjadi perubahan, misalnya x atau t. Dan turunan adalah laju perubahan fungsi yang tak diketahui terhadap variabel independennya, misalnya dy per dx, e kuadrat y per dx kuadrat, dan lain-lain. Pada PD juga ada yang namanya orde PD. Orde PD adalah turunan dari tertinggi yang ada dalam persamaan. Misalnya, dy per dx plus y sama dengan x kuadrat. Itu adalah orde 1. Ada juga yang namanya derajat PD. Derajat PD itu pangkat tertinggi dari turunan yang berorde tinggi setelah persamaannya disederhanakan. Misalnya, dy per dx kuadrat plus y sama dengan 5. Itu berderajat 2 jika orde tertingginya adalah 1. Contoh soal dy per dx plus 5y sama dengan cos x. Ordenya itu 1 karena turunan tertingginya adalah turunan pertama, yaitu dy per dx. Derajatnya juga 1 karena pangkat dari turunan tertingginya adalah 1. Klasifikasi berdasarkan variabel independen. Yang pertama, persamaan diferensial biasa, PDB atau OD. Itu hanya memiliki satu variabel independen, seperti dp per dt sama dengan kp. Contohnya, bayangkan perubahan benda seiring waktu. Yang kedua, ada persamaan diferensial parsial, PDP atau PDE. PDP atau PDE memiliki dua atau lebih variabel independen, seperti delta T per delta T sama dengan A dalam kurung delta T kuadrat per delta X kuadrat plus delta kuadrat T plus delta Y kuadrat. Contohnya, bayangkan suhu perubahan di berat logam berdasarkan posisi dan waktu. Klasifikasi berdasarkan linearitas. Yang pertama ada linear. Linear, fungsi dan turunannya berpangkat 1, tidak ada perkalian antar fungsi atau turunan. Bentuknya lurus dan berstruktur. Contoh, d kuadrat y per dx kuadrat plus 5dy per dx min 6y sama dengan cos x. Yang kedua ada non-linear. Non-linear tidak memenuhi syarat linear. Pangkat memiliki 1, ada perkalian dan lain-lain.
nonlinier juga lebih kompleks dan sering sulit diselesaikan analitis. Contohnya itu dy per dx plus y kuadrat sama dengan 0, atau d kuadrat y per dx kuadrat plus sin y sama dengan 0. Dapat kita simpulkan bahwa persamaan diferensial atau PD merupakan alat matematis yang fundamental untuk memahami dan memodelkan perubahan yang terjadi di berbagai fenomena alam dan buatan manusia. Kita telah mempelajari bahwa PD didefinisikan sebagai persamaan yang melibatkan suatu fungsi beserta satu atau lebih turunannya, dan kita juga sudah memahami bagaimana mengidentifikasi orde, tingkat turunan tertinggi, serta derajat pangkat dari turunan orde tertinggi suatu PD. Selain itu, kita juga telah mengklasifikasi PD menjadi dua kategori utama, yaitu berdasarkan jumlah variabel independen. Terdapat dua, yaitu persamaan diferensial biasa yang hanya memiliki satu variabel independen dan persamaan diferensial pasial yang melibatkan dua atau lebih variabel independen. Klasifikasi selanjutnya berdasarkan linearitas yang juga menjadi kunci membedakan PD linier yang lebih mudah ditangani secara analitis dengan PD non-linier yang cenderung lebih kompleks. Meskipun untuk mempelajari metode penyelesaian dan eksplorasi aplikasi PD yang sangat luas di berbagai bidang, mulai dari fisika, biologi, teknik, dan ilmu data,